sore yang cerah ya. Kita sekarang melakukan pengecekan induk-indukan ya, induk-induk babi SGI Amerika. Kita lakukan pengecekan, semuanya baik ya, sehat ya. Induk-induk babinya ya, tuh mantep-mantep body-bodinya ya, mantep. Ini di sini di kandang indukan pun di sini kita menggunakan waring ya sekelilingnya ya, tuh ada waringnya ya. Jadi supaya tidak ada lalat. Induknya kita menggunakan full induk SGI Amerika ya semuanya ya, tuh. Bisa dilihat ya induk-induk SGI-nya ya. Bodinya cakep-cakep semua, dan kita rata-rata di sini menggunakan induk SGI Amerika Landrace dan Yorkshire ya. Pengecekan di awal bulan Februari 2025. Babi-babinya sehat semua. Kandang pembibitan ya ini ya. Mantap kandang pembibitan. Bodinya cakep ya bodinya ya. Indukannya cakep. Ini semua lagi pada tidur semua, bubuk manis ya. Tuh, bubuk manis. Kandang juga bersih ya. Jadi kita bersihkan sehari 2 kali supaya kandang bersih, tidak ada lalat ya. Mantap pokoknya. Top Marco Top. Thank you. Halo. Sekarang kita ada di kandang Natalia Farm 3 ya. Peternakan babi organik Natalia Farm 3. Kita lagi melakukan pengecekan sore-sore nih di awal Februari 2025. Tuh, babinya sehat-sehat semua. Ini kita menggunakan babi SGI Amerika. Yang di kotak ini babinya masih umur 2 bulan dari lahir ya, 2 bulan dari lahir. Dan rata-rata di sini babinya warna putih semua ya. 98% babinya putih. Karena kita menggunakan babi SGI Amerika Yorkshire dan Landrace. Karena permintaan pasar yang menginginkan babi-babi warna putih ya. Di kandang sebelah juga ya, 98% warnanya putih semua ya. Karena permintaan pasar juga ya, tidak menginginkan babi-babi warna hitam atau warna lain selain warna putih lah ya. Tuh, babinya sehat semua. Kita menggunakan babi SGI Amerika dan Natalia Farm. Babinya rakus-rakus ya, makanya ya bagus ya. Dan dijamin semua babi SGI Amerika yang ada di peternakan babi organik Natalia Farm ini tanpa menggunakan antibiotik pemacu pertumbuhan, tanpa menggunakan steroid, dan tanpa menggunakan pewarna daging di dalam pakannya ya. Jadi terjamin ya. Jadi pasti yang konsumsi pasti juga sehat. Dan kualitas daging babi organik Natalia Farm itu berbeda dengan yang lain ya. Ini pakannya khusus dan tidak bisa dipalsukan. Kalau yang sudah sering berlangganan daging babi organik Natalia Farm pasti tahu perbedaannya ya. Kualitasnya beda dengan yang daging babi yang lain ya. Yang pasti bau harum, tidak ada bau babinya, rasanya enak ya. Pokoknya top Marco Top lah. Kita menggunakan babi SGI Amerika. Mantap. Jadi bisa dipastikan kualitasnya semuanya sama seperti babi-babi yang ada di Amerika ya. Ini ya, kualitasnya sama semuanya. Jadi nggak perlu jauh-jauh kalau ingin menikmati daging babi yang seperti ada di Amerika ya. Di Natalia Farm juga sudah tersedia. Apalagi di sini dijamin kandangnya bersih ya. Tuh, ventilasinya atau cahayanya juga masuk, anginnya masuk tanpa lalat ya. Bisa dilihat di sini ya, bersih tanpa lalat. Karena lalat adalah musuh peternak. Lompat-lompat. Karena lalat adalah musuh peternak, jadi diharapkan tidak ada lalat dalam kandang ini ya. Semua babinya sehat semua ya. Kita jalan-jalan sore-sore sambil lihat-lihat cuan-cuan nih, cuan-cuan yang pada jalan-jalan ya. Cuan-cuan lagi pada jalan-jalan. Nah, kita bisa lihat-lihat di sini ya. Tuh. Wih, mataharinya. Babinya happy ya berjemur ya, ada matahari ya tuh. Jadi bisa dipastikan kandangnya sirkulasi udaranya bagus dan sehat ya.
babinya juga semua sehat-sehat. Oh. Sore-sore itu memang paling enak itu kalau lihat duit-duit pada tiduran, duit-duit pada jalan-jalan gitu ya. Enak sekali lihat duit-duit seperti ini ya. Oh. Ini adalah salah satu bentuk investasi di masa kini ya, di masa sulit ya. Investasi pangan yang tidak ada matinya. Investasi pangan selalu diminatin ya, investasi pangan. Permintaan akan daging babi organik Natalia Farm ini cukup tinggi ya. Bahkan kita juga lumayan kewalahan untuk memenuhi keseluruhan ya. Mulai dari Bali, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan ya. Semua ngorder ya, banyak-banyak ya. Katanya juga, saya sudah coba daging babi organik Natalia Farm. Jadi, saya nggak suka daging yang lain ya. Karena memang kualitasnya beda ya. Oh. Apalagi kita produknya satu-satunya di Indonesia yang melalui proses dari hulu sampai hilir ya. Jadi dari peternakannya sendiri punya, kemudian pengemukannya juga ada, lalu rumah potong hewannya juga ada, dan pabrik untuk produksinya juga ada ya. Jadi kurang apa lagi? Apalagi kita videokan seperti ini ya. Jadi para pelanggan daging babi organik Natalia Farm tahu bahwa daging yang akan kalian konsumsi itu berasal dari babi-babi yang sehat ya. Gemoy-gemoy, sehat-sehat, semok-semok semuanya ya. Tuh. Satu-satunya di Indonesia yang melakukan proses dari hulu sampai hilir ya. Hanya Natalia Farm saja. Dan dijamin ya, kebersihan kandangnya, kesehatan babinya ya, dan kualitas produksi daging babi organiknya yang terbaik. Oh, kurang apa lagi coba tuh. Hasil karkasnya juga maksimal ya ini ya. Hasil karkasnya yang maksimal ya. Penyusutan hanya 25% ya untuk menggunakan babi SG Amerika dari Natalia Farm ini, penyusutannya hanya 25%. Jadi untuk jangka panjang menguntungkan ya untuk para peternak ya. Karena dagingnya yang padat. Apalagi kita juga menggunakan pakan kering ya. Jadi kadar airnya sangat rendah sekali. Kadar airnya sangat rendah. Mantap. Banyak orang yang bertanya-tanya pada kita ya, Pak, kenapa sih kok disarankan tidak beternak penggemukan? Penggemukan dalam arti beli bibit ya, nah, beli bibit lalu digedein lalu dijual, itu arti penggemukan. Oke, kita kasih tahu masalahnya ya. Saya bilang kalau kalian beternak penggemukan bisa dipastikan rugi ya, daripada berbisnis yang udah tahu juntrungannya akan rugi, ya saran saya sih lebih baik nggak usah ya. Oke, jadi kalau kalian mau bermain penggemukan, dihitung dulu berapa sih harga modal bibitnya, kan gitu kan, hitung modal bibitnya, lalu berapa sih modal pakannya dari bibit sampai nanti babinya siap panen berat 100 kilo. Lalu biaya operasional seperti air, listrik, dan gaji pegawai kan harus dihitung juga. Itu satu hal ya. Lalu yang kedua, dihitung juga apabila ada kematian ya. Misalnya beli 10, mati 2 atau mati 3. Apalagi bibit itu sangat rentan dengan kematian. Kalau sudah ada kematian seperti itu, pasti rugi ya. Itu juga salah satu hal ya. Kemudian yang ketiga, bom waktu virus ya. Kenapa saya bilang bom waktu virus? Andaikan bulan Januari datangkan 10 ekor bibit ya. Didatangkan nih 10 ekor bibit. Ternyata aman. Februari datangkan lagi 10 ekor. Aman ya. Total sudah 20. Lalu di bulan Maret datangkan 10 ekor lagi, dan apesnya ada 1 ekor bibit yang terindikasi terkena virus ASF atau virus CSF. Alhasil
30 ekor semuanya akan mati. Apakah berani beresiko seperti itu? Nah, bisa dihitung-hitung dulu ya resikonya ya. Kalau memang sih semua bisnis memang ada resikonya. Tapi kalau resikonya terlalu besar seperti itu, saya sarankan untuk jangan diambil ya. Lebih baik kalau memang ada uang seadanya, belilah bibit ya. Bibit indukan atau beli calon indukan atau bolehlah. Dan jangan menggunakan gigolo atau sewa pejantan ya. Karena resiko akan menulari virus di kandang ya. Belilah sperma babi organik Natalia Farm, dijamin kesehatannya ya. Ini adalah untuk investasi. Jadi kalau sudah dikasih tahu seperti itu, misalnya tetap mau berbisnis penggemukan, ya monggo ya, silahkan ya. Karena resiko kan ditanggung masing-masing. Oke. Jadi saran saya kalau memang mau berbisnis peternak babi, belilah calon induk atau bibit calon induk ya untuk isi di kandangnya. Paling enggak, kalaupun andai kata ada kematian pun tidak rugi-rugi amat ya, karena bibitnya kan tidak beli, karena hasil dari anakan sendiri. Seperti itu pertimbangannya. Dan yang pastinya tidak ada virus yang dari internal ya. Jadi pasti kalaupun ada virus berarti karena kurangnya biosecurity ya. Karena kan semua sudah anakan sendiri dan dijamin kandangnya juga steril harusnya ya. Jadi itu sangat mengurangi resiko terkena virus ya. Jadi utamakan menggunakan calon indukan sendiri ya. Seperti Natalia Farm ini juga kita menggunakan calon induk sendiri. Jadi kalau ingin beternak babilah dengan baik, terapkan biosecurity supaya babinya sehat, kandangnya aman, tidak ada kematian ya, dan menghasilkan cuan. Oke, ini contoh seperti ini biosecurity-nya. Kita tutup semua dengan waring ya, sekeliling kandang ya, waring semua ya. Lalat pun tidak masuk di sini ya, tidak ada lalat pun. Satu pun tidak ada lalat di sini ya. Tuh, bersih semua, lalatnya nggak ada. Dan kita juga tidak menerima tamu yang tidak berkepentingan ya. Jadi kalau ada tamu yang tidak berkepentingan, tidak bisa datang ke Natalia Farm. Kalaupun pengen ketemu, boleh nanti ketemu, kita bikin janji ya ketemuan ya. Tapi tidak bisa ketemuan di kandang ya. Tidak diizinkan untuk ketemu di kandang. Karena kalau satu babi sakit, satu kandang habis. Yang resiko, yang rugi Natalia Farm ya, bukan penontonnya ya. Yang rugi Natalia Farm. Kan kasihan ya kalau sampai kita rugi ya. Kita sudah berjuang lama membesarkan ya. Tiba-tiba karena kemauan penonton, kemauan untuk foto-foto, nonton gitu, tiba-tiba babinya kena virus kan sangat disayangkan. Jadi biosecurity, siapapun juga peternaknya disarankan untuk tidak menerima tamu yang datang ke kandang ya. Tamu ataupun kalau mau jual babi, usahakan jual babi di luar kandang. Jadi babinya suruh jalan, pengepulnya suruh tangkap sendiri di luar kandang ya. Jadi jangan sampai tangkap di dalam kandang. Karena masih ada kemungkinan bahwa virus ya, baik rambutnya, bajunya, atau kandangnya, itu resiko ada virusnya. Kita saling menjaga ya supaya peternak babi tidak punah ya. Walaupun kita sekarang peternak babi agak susah ya, karena dihimpit dengan aturan-aturan yang banyak sekali ya. Kita sekarang bersaing dengan daging impor yang tidak imbang ya. Kenapa saya bilang tidak imbang? Karena daging impor tidak mengenal zona. Sedangkan kita yang dalam negeri dibatasi oleh zona PMK, zona ASF, dan zona CSF. Tapi Natalia Farm berkomitmen akan mengikuti semua aturan dari pemerintah ya. Supaya semuanya sehat ya. Tuh. Jadi selalu ingat, babi organik pasti Natalia Farm pasti jualnya daging babi organik. Thank you. Sehat terus bersama Natalia Farm. Mantap.
Jujur ya, ini Natalia Farm juga tidak paham dengan cara kinerja pemerintah ya. Kenapa kok bisa daging impor bebas masuk ke semua pulau ya, tanpa ada hambatan. Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan bebas dimasuki daging impor. Tapi daging dalam negeri dibatasi oleh berbagai macam zona. Ya, ada zona ASF, zona CSF, zona PMK. Kita kesulitan menjual produk kita sendiri dalam negeri. Tapi sedangkan daging impor diberikan karpet merah. Kan lucu sekali ya. Masa sih pemerintah nggak lihat kandang kita sudah sebersih ini, tuh seaman ini. Kalaupun ada aturan yang bisa membuat seperti daging impor, istilahnya bisa selonong boy, istilahnya lagi mungkin bisa bebas masuk ke seluruh pulau yang ada di Indonesia. Aturan apa sih yang dipakai? Syaratnya apa sih? Kita juga mau loh Natalia Farm loh. Kita akan ikuti kok. Tapi harus dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu ya kita nggak tahu juga. Harusnya pemerintah mendukung produk dalam negeri ya, bukannya mendukung produk luar negeri. Apalagi kita di sini mampu bersaing kok dengan kualitas yang ada di luar negeri. Kita mampu bersaing. Hanya kalau aturannya sudah dibuat berbeda ya susah ya kita ya untuk bersaing ya, karena istilahnya produk dalam negeri kita dikebiri oleh pemerintah. Ya, kita mau jual dalam negeri aja susah. Mau jual ke Sulawesi, oh ada zona PMK, oh ada zona ASF, oh ada zona CSF. Susah, kita jual dalam negeri aja susah. Mau jual Kalimantan juga sama. Kita harus melakukan analis resiko. Setiap provinsi mengajukan analis resiko. Lalu bagaimana kita dibegitukan oleh pemerintah sedangkan daging impor tiba-tiba langsung ada semuanya di supermarket. Nah, menurut kalian apakah adil ya untuk produk dalam negeri ya kalau pemerintah seperti itu ya? Istilahnya pemerintah mengutamakan daging luar negeri atau daging impor ya daripada daging dalam negeri sendiri. Jadi kalau saya sih menurut saya kurang etis atau kurang elok ya kalau produk dalam negeri dihalang-halangi. Ini kan kesannya dihalangi oleh pemerintah ya. Harus analis resiko, harus ini, harus itu. Belum lagi orang dinasnya juga susah ya dihubungin ya. Apalagi kalau sudah produknya babi ya. Mereka bisa dihubungi seminggu sekali ya. Nah, itulah keluh kesah kita ya sebagai peternak minoritas ya, peternak babi di Indonesia. Kita dikalahkan oleh aturan pemerintah yang lebih mengutamakan daging impor daripada daging dalam negeri. Semoga ke depan dengan pemerintahan yang baru bisa membantu meningkatkan kesejahteraan para peternak di Indonesia ya. Utamanya ya paling enggak sama lah ya aturannya ya, disamakan dengan aturan daging luar negeri ya. Yang tidak dipersulit untuk masuk keluar masuk suatu pulau ya di Indonesia, tidak dipersulit untuk penjualan. Thank you, semoga didengar oleh pemerintah ya. Kasih. Halo. Banyak yang tanya ke Natalia Farm. Pak, babi Natalia Farm itu babi organik itu bagaimana? Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi babi organik dengan pakan organik itu dua hal yang berbeda ya. Kalau pakan organik itu tanahnya tidak boleh dipupuk atau tanamannya tidak boleh dipupuk dan tidak boleh dikenai pestisida. Itu kalau pakan organik, oke? Nah, kalau di Natalia Farm kita menggunakan babi organik. Itu artinya babi-babi kita di kandang tanpa menggunakan antibiotik pemacu pertumbuhan atau AGP ya. Nah, antibiotik growth promotor kita tidak menggunakan seperti itu. Juga kita tidak menggunakan steroid ya. Steroid ini mengubah otot lemak menjadi daging. Kita tidak menggunakan seperti itu.
Karena babi-babi kita di kandang sudah menggunakan babi SKI Amerika. Jadi secara struktural bodinya ini sudah menyerupai babi-babi yang ada di Amerika. Baik pertumbuhannya, baik bentuk badannya, baik kualitas dagingnya, sudah menyerupai babi-babi di Amerika. Jadi tumbuhnya udah cepat, jadi udah nggak perlu antibiotik pemacu pertumbuhan lagi. Kemudian lapisan samcannya sudah bagus, sudah tipis ya, sudah bagus. Jadi sudah tidak memerlukan steroid lagi. Biasanya steroid ini membuat babi menjadi berotot ya, bukan semok ya, lain halnya ya. Berotot dan semok itu dua hal yang berbeda ya. Kalau kita semok tidak berotot, jadi berdaging ya. Nah, kalau steroid ini biasanya jadi berotot babinya ya. Samcannya yang tadinya tebel, celing, disulap secara instan jadi tipis. Nah, kan segala hal yang instan itu kurang baiknya. Efeknya apa sih? Antibiotik pemacu pertumbuhan ini efeknya kalau dimakan oleh manusia secara terus-menerus atau untuk jangka waktu yang panjang dan lama, manusia ini apabila sakit, masuk rumah sakit, dikasih antibiotik, dia akan kebal. Jadi antibiotik resisten. Jadi akan makin lama dia tinggal di rumah sakit. Selain bosen, biaya juga bengkak ya. Apalagi kalau nggak pakai asuransi ya, biaya akan bengkak ya. Ini karena efek terlalu sering makan daging yang menggunakan antibiotik pemacu pertumbuhan. Nah, lalu untuk steroid, efeknya apa sih steroid? Kalau kita konsumsi dalam jangka waktu yang panjang dan lama, steroid ini bisa menyebabkan kanker. Nah, kita maunya tentu yang sehat-sehat saja kan. Nah, kalau mau yang sehat, jangan lupa selalu konsumsi daging babi organik dari Natalia Farm yang sudah pasti terjamin kesehatannya, sudah pasti terjamin kebersihan kandangnya, nggak jorok. Kita geli ya rasanya kalau mau makan babinya itu belepotan gitu ya, kotor, tempatnya mungkin nggak sering dibersihkan gitu ya. Ih, jorok sekali ya. Kita nggak ada seperti itu. Jadi kita di kandang kita sehari 2 kali kita mandikan babi dan kita bersihkan kandang, juga kita lakukan disinfektan untuk biosecurity ya. Jadi aman di kandang Natalia Farm. Pokoknya konsumsi selalu daging babi organik Natalia Farm supaya kalian tetap sehat, tidak jadi antibiotik resisten, dan juga tidak menyebabkan kanker. Oke? Jangan lupa selalu dapatkan daging babi organik Natalia Farm di reseller-reseller kalian ya. Di Bali, Jawa, dan Kalimantan sudah ada resellernya. Kalau ada yang mau jadi reseller, bisa juga. Jadi hubungi Natalia Farm. Ingat, sehat itu mahal, tapi kita bisa mencegahnya dengan konsumsi daging babi organik Natalia Farm. Selain dagingnya enak, juga menyehatkan. Kurang apa lagi? Nggak perlu ragu-ragu lagi. Konsumsi selalu daging babi organik dari Natalia Farm. Dagingnya menggunakan daging babi organik, babi kualitas SGI Amerika. Babinya sudah menyerupai babi-babi di Amerika. Kurang apa lagi coba ya? Hanya Natalia Farm satu-satunya yang memiliki stok babi sendiri untuk produksi daging babi organik. Jadi nggak akan ambil di kandang lain, di tempat lain, karena kalau diambil di kandang lain atau tempat lain, harganya akan naik turun, kemudian kualitasnya juga tidak sama, terus rasa-rasanya kok nggak nyaman ya, seperti itu. Jadi kita menggunakan babi sendiri dari kandang sendiri dengan manajemen Natalia Farm semuanya. Oke, jadi selalu hidup sehat, selalu konsumsi daging babi organik dari Natalia Farm. Ingat, untuk keluarga, teman, dan saudara, utamakan selalu konsumsi daging babi organik dari Natalia Farm. Selain enak, juga menyehatkan. Sehat itu penting, sehat itu mahal. Kita cegah dengan mengkonsumsi selalu daging babi organik dari Natalia Farm supaya keluarga kita sehat, semuanya sehat, seluruh Indonesia sehat. Oke? Thank you, makasih.